Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Senin 21 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 29. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung lalu kembali kepada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang ini menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penderitaan dari konteks dunia lama maupun sampai pada hari ini seringkali dianggap sebagai akibat dari adanya sesuatu yang tidak beres dalam diri seseorang.
dalam konteks kitab suci, penderitaan itu datang karena ulah dari setan dan dari roh jahat. Maka ketika ada orang yang bisu tuli, anggapan umum masyarakat adalah ia sedang dalam kuasa setan, kuasa roh jahat yang membuatnya sedemikian rupa. Satu-satunya cara menyembuhkan orang yang demikian adalah dengan mengusir roh yang menyebabkan penderitaan itu. Masyarakat percaya bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mampu mengalahkan roh jahat yang ada dalam diri anak itu. Dari dialog dengan Yesus, akhirnya sang ayah anak itu percaya bahwa kuasa Yesus jauh mengatasi kuasa roh yang menguasai anaknya. Kata sang ayah, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kepercayaan sang ayah kepada Yesus kemudian menjadi babak baru dalam kisah ini. Kepercayaan itu mengatasi segala kekhawatiran dan kelemahan yang ada. Sang ayah kemudian mempunyai harapan yang besar akan anaknya yang kembali, anaknya yang terbebas dari kuasa roh jahat. Kepercayaan dan kepasrahan dalam Yesus mengubah sang ayah dari lemah menjadi kuat, dari kematian menuju kebangkitan. Dan lebih dari itu, kepercayaan sang ayah kemudian menghantar sang anak pada kebebasan dari kuasa jahat, terlepas dari belenggu kebisuan dan ketulian yang selama ini dialaminya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam dunia kita saat ini, dinamika harian dari hidup kita seringkali tidak begitu saja dengan mudah mampu kita lewati. Ada banyak tantangan dan kesulitan yang pasti mau tidak mau harus kita hadapi. Tidak jarang tantangan itu membuat kita merasa tidak berdaya sama sekali, merasa sudah tidak punya harapan, seolah hidup menjadi sudah berhenti sampai di sini saja. Jangankan untuk memandang esok, melihat hari ini saja sudah sedemikian beratnya. Masihkah ada secercah harapan untuk hari esok? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, jawaban pasti bahwa senantiasa ada harapan yang lebih baik untuk yang akan datang. Hanya saja sekarang pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana sikap kita seperti ayah dari anak yang kerasukan roh dalam Injil hari ini? Sudahkah kita mempunyai sikap yang sama? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Sebagai orang beriman, sudah semestinya kita tidak membiarkan diri kita dihinggapi roh kebisuan dan ketulian yang membuat hidup kita menjadi mandek, tidak berkembang dan berbuah. Memperkenankan Tuhan Yesus terlibat dalam hidup kita, baik ketika sedih maupun senang, akan memampukan kita menjadi seperti ayah dan anak dalam kisah Injil hari ini. Dan pada akhirnya, kita berani mengambil waktu sejenak setiap harinya untuk berdoa. Sebab banyak jenis pekerjaan yang tidak mampu kita selesaikan hanya dengan bekerja dan terus bekerja. Marilah berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami yang tidak percaya ini. Semoga setiap peristiwa yang kami alami semakin memampukan diri kami untuk semakin percaya akan kasih dan kebesaran-Mu. Bantulah kami
untuk mempersembahkan semua rencana dan kehendak kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu sendiri atas hidup kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.